Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, kita sudah memasuki 17 di bulan Ramadan, hari ke-17. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, terus mempergunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan Ramadan berlalu begitu saja. Alhamdulillah, mulai dari hari Selasa tanggal 1 Ramadan kita sudah mengadakan kegiatan khatmul Quran, kegiatan pesantren Ramadan. Mudah-mudahan nanti di 10 akhir bulan Ramadan kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, iktikaf, utamanya di tanggal 27 Ramadan kita munajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Seiring doa, Allahumma haqiqna taqwa wal istiqomah. Ya Allah, tetapkan hati kami di dalam ketakwaan dan keistiqomahan. Alangkah bahagianya usia yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Usia yang telah berlalu hilang begitu saja, hanya tinggal kenangan. Tapi usia, umur yang dipergunakan untuk beribadah itu adalah hal yang sangat bernilai bagi kita. 1 hari, 2 hari kita pergunakan untuk beribadah, itulah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi Allahumma tawwil umurana fi ta'atik. Ya Allah, panjangkan umur kami di dalam ketaatan. Jadi paling baiknya orang itu khairun nas man qala umruhu wa hasunah amaluhu. Paling baiknya orang itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Mudah-mudahan kita terus bisa mempergunakan usia, waktu, pikiran, tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya terus beribadah kepada Allah. Salat kita jaga. Kenapa? As-salatu nurun. Katanya hadis Nabi di hadis arba'in itu, as-salatu nurun. Was-sadaqatu burhanun. Was-sabru diya'un. Wal Qur'an hujjatun laka au 'alaika. Itu kan di hadis arba'in. As-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Was-sadaqah burhanun, sebagai bukti kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Kita menunaikan, memperbanyak sedekah sebagai tanda bahwa kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal-amal soleh. Was-sabru diya'un, sabar itu dia, itu cahaya, nur dan dia sama. Tapi kalau nur itu cahaya, kalau diya'un itu sinar. Diya'un, sinarnya membuat kita panas. Dia berarti walaupun ujiannya itu sangat sakit, tapi dengan kesabaran kita bisa mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'an hujjatun laka au 'alaika. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu dan bagi musuh-musuhmu. 'Alaika. Jadi Al-Quran sebagai hujjah. Maka kita di malam-malam ini berusahakan bagaimana Ramadan bisa kita menghatamkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Al-Quran nanti bisa menjadi syafaat kita di alam barzakh, syafaat kita di akhirat, dan bisa menjadi amal kita ketika kita bisa membaca Al-Quran sambil mengangan-angan isi daripada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Tetap semangat, tetap belajar, tetap kita pergunakan waktu. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada semua Dewan Asatidz, Dewan Pengurus atas tetap semangatnya, kepada semua santri Pondok Pesantren Nasrul Ulum untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan
selalu dalam ridho Allah, dan akan menjadi hal ilmu yang bermanfaat dan barokah. Selanjutnya kepada Ustadz Kamil, kami persilahkan untuk mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Dari saya, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh dan majelis keluarga Pondok Pesantren Nasrul Ulum alladzi sami'na wa ata'na, Dewan Pengurus, Dewan Asatidz Pondok Pesantren Nasrul Ulum, santriwan santriwati, jemaah subuh Masjid Ar-Rasyid rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin di setiap waktu dalam keseharian kita. Bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua yang tak terhingga. Sehingga dengan bersyukur itu, insya Allah kita akan mendapatkan tambahan nikmat yang lebih barokah, yang lebih baik, yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan ke hari baik junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita, panutan kita, idola kita, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita diakui sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya berilmu. Kenapa kita harus berilmu? Kenapa kita harus tahu, memiliki ilmu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu sekalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan Allah memberikan kita semua, kalian semua, al absar, lakumus sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, diberi telinga dan mata, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian semuanya, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga potensi ini, telinga, mata, dan hati, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, harus kita maksimalkan, karena ini adalah potensi kita. Karena yang semula kita dilahirkan dari rahim ibu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Nah, dengan tiga potensi ini, dengan diberi nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu maka hidup kita akan lebih mudah.
dan insya Allah akan bahagia dengan ilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, maka wajib baginya berilmu. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan keduanya, dunia maupun akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya memiliki ilmu. Para hadirin jemaah dan pendengar rahimakumullah. Dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu pengetahuan di antara kamu sekalian. Oleh karena itu, marilah kita semangat dalam belajar mencari ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain, agar kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Tentu dalam mencari ilmu ada banyak sekali syarat yang harus kita jalani. Di antaranya sesuai dengan nazam yang tertera dalam kitab Ta'limul Muta'allim, sebagaimana Sayyidina Ali berkata, ala la tanalul ilmah illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin dzaka'in wa hirsin wasbibarin wa bulghatin wa irsyad ustadin wa tuli zamanin, yang artinya ala la tanalul ilmah, ingatlah kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 syarat ini. Yang pertama, dzakain, kecerdasan, harus cerdas. Cerdas dalam segi intelektual, cerdas dari segi emosional, maupun cerdas dari segi spiritual. Kita harus cerdas dalam membagi waktu, mengatur kegiatan dalam sehari-hari kita. Kemudian yang kedua, wahirsin, harus punya kemauan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Tentu kemauan ini yang paling utama dari kita sendiri, didukung oleh guru dan orang tua. Kita punya keinginan yang kuat, orang tua juga punya keinginan yang kuat, yang tinggi, guru juga begitu. Nah, jika ketiga-tiganya kompak, sama-sama ingin anaknya atau kita sendiri menjadi orang yang sukses, maka harus mempunyai jiwa semangat dan kemauan yang tinggi. Wastibarin, nomor 3, yaitu sabar. Harus sabar. Sabar dalam hal apa? Dalam proses pembelajaran kita. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada guru, sabar dalam berkhidmah, sabar ketika kita mungkin sulit untuk menerima, sulit untuk cepat memahami. Sabar sambil kita nanti kepada syarat berikutnya, yaitu ada petunjuk guru. Syarat yang nomor 4 adalah wabul ghatin. Jadi yang pertama tadi sebutkan dzakain, cerdas, wahirsin, mempunyai kemauan yang tinggi, semangat artinya, wasbibarin, sabar, wabul ghatin. Nah, yang ketiga adalah mempunyai bekal. Nah, tentu bekal yang halal. Mondok misalnya, ya harus mempunyai bekal.
Jadi bagaimana dukungan dari orang tua dalam mengirim kita. Kembali kepada yang tadi, artinya wahirsin, kemauan dari diri kita dan dari orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anaknya dengan modal, dengan bekal yang halal itu. Oleh karena itu kita harus menjaga makanan terutama yang akan masuk pada tubuh kita agar cepat memperoleh ilmu pengetahuan, hindari, jauhi dari hal-hal yang haram, yang syubhat. Kemudian yang kelima, wa irsyadi ustadzin, dan harus dapat bimbingan dari guru, petunjuk dari guru. Ada gurunya kalau ingin mempunyai ilmu. Dan terakhir, waktu di zamanin, harus panjang waktunya. Oleh karena itu, alhamdulillah saya di Pondok Pesantren Nasyidul Ulum mulai sejak 2008 sampai 2021, kurang lebih 12,5 tahun berjalan, atau bisa dikatakan 13 tahun berjalan. Jadi kalian yang mungkin baru mondok 1 tahun, 3 tahun, atau mungkin 6 tahun, itu masih panjang sekali perjalanan kalian. Maka jangan terburu-buru berhenti sebelum kita menguasai ilmu pengetahuan apa yang ada di sini. Silahkan dikuras semuanya, dari guru-gurunya, dari asatidnya, dari kiai, semuanya. Kuasai. Harus panjang zamannya. Serta pendidikan itu, belajar itu sepanjang hayat sebenarnya. Itu long life education. Jadi minal mahdi ilal lahdi. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kuliah subuh pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna bifaqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.